Hijab tidak lagi dipandang sekedar pakaian, melainkan representasi simbolik dari rekonstruksi identitas keagamaan dan kekuasaan negara atas tubuh perempuan. Mengafirmasi perjuangan melawan RUU hijab di Iran adalah perjuangan melawan sistem opresi yang kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarana Zafalaska dengan NIM Akhir 042 akan mempresentasikan analisis mengenai fenomena RUU hijab dan kesucian di Iran dan juga relevansinya dengan feminist theory oleh Bell Hooks. Menurut Bell Hooks dalam bukunya Feminist Theory From Margin to Center di tahun 1984, feminist theory adalah sebuah perspektif dan gerakan politis yang bertujuan membongkar struktur opresi yang berbasis gender. Dalam pandangannya, feminis sejati harus interseksional yang memahami bahwa opresi itu saling bersilang antara kelas, ras, gender, dan identitas sosial lainnya. Konsep feminist teori menurut Hooks adalah feminisme sebagai gerakan untuk mengakhiri segala bentuk dominasi. Ini berarti perjuangan melawan tidak hanya patriarki, tetapi juga rasisme, kapitalisme, imperialisme, dan segala sistem opresi yang membuat manusia kehilangan kemanusiaannya. Dalam analisis ini, saya akan menganalisis fenomena RUU hijab di Iran. Sejarah awalnya adalah revolusi Islam 1979 di Iran yang menciptakan sebuah transformasi besar dalam konstruksi sosial dan identitas keagamaan di Iran. Pasca revolusi, pemerintah Iran memberlakukan hijab wajib sebagai instrumen ideologis untuk mendefinisikan ulang ruang publik. Hijab tidak lagi dipandang sekedar pakaian, melainkan representasi simbolik dari rekonstruksi identitas keagamaan dan kekuasaan negara atas tubuh perempuan. Perubahan radikal ini menandai peralihan dari rezim sekuler menuju rezim teokratis yang ketat. Dalam operasionalnya, Iran memiliki polisi moral atau yang disebut dengan Gas-e-Ashad, yang merupakan unit pengawasan khusus yang dibentuk menegakkan standar berpakaian di ruang publik. Mereka beroperasi sebagai tentara yang berkeliaran di ruang publik. Mereka memiliki kewenangan absolut untuk menghentikan, memeriksa, dan menindak perempuan yang dianggap melanggar protokol berbusana. Setiap pelanggaran terhadap regulasi hijab memiliki spektrum konsekuensi yang kompleks dan berjenjang. Tahap awalnya yaitu dimulai dengan peringatan resmi, lalu dilanjutkan dengan kursus atau pembinaan, lalu sanksi administratif seperti denda, dan juga penahanan sementara menjadi instrumen selanjutnya. Dalam kasus-kasus ekstrim, perempuan dapat menghadapi proses pengadilan yang lumayan melawan HAM, yaitu seperti cambukan atau pembatasan hak sosial dan individual. Contoh kasusnya adalah Mahsa Amini, seorang wanita berusia 22 tahun yang berasal dari provinsi Kurdistan, Iran. Ia sedang jalan-jalan di ibu kota Iran bersama keluarganya pada 13 September 2022, hingga tiba-tiba setelah keluar dari stasiun metro di tengah kota Teheran, dia dipaksa masuk ke dalam mobil van milik Gas-e-Ashad atau polisi moral tadi. Mereka mengatakan jilbab Mahsa Amini terlalu longgar. Mahsa Amini dibawa ke pusat penahanan Fozara yang dikenal sebagai tempat para wanita melanggar aturan jilbab dan diberi penasehatan. Ketika ia di sana, ia diajari tentang penampilannya yang tidak senonoh. Saat berada dalam tahanan polisi, akhirnya ia mengalami koma dan 3 hari kemudian ia meninggal. Munculnya gerakan protes, terutama setelah kematian Mahsa Amini pada September 2022, menandai penolakan masyarakat terhadap penerapan ketat RUU hijab dan pengekangan hak-hak perempuan. Protes ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan. Dan akhirnya pada September 2023 disahkan RUU hijab dan kesucian yang disusun oleh Lembaga Peradilan Iran atas instruksi mantan Presiden Ebrahim Raisi. Undang-undang tersebut memberlakukan denda yang setara dengan 20 bulan gaji rata-rata bagi perempuan yang tidak mengenakan hijab atau tidak mengenakannya sama sekali di depan umum atau di media sosial. Denda juga harus dibayar dalam waktu 10 hari. Jika tidak, pelanggar akan menghadapi batasan akses ke layanan pemerintah seperti penerbitan atau perpanjangan paspor, surat izin mengemudi, dan izin berpergian. Undang-undang ini disahkan oleh anggota parlemen 4 bulan kemudian setelah masa jabatan presiden terbarunya yaitu Iran Masoud Pezeshkian dimulai. Feminist teori memberikan perspektif kritis yang mendalam dalam menganalisis fenomena RUU hijab di Iran ini. Hijab tidak hanya menjadi simbol tekanan berbasis gender, tapi juga bersinggungan dengan konstruksi kuasa keagamaan, politik negara, dan hierarki sosial. RUU hijab di Iran merepresentasikan sistem opresi multidimensional yang tidak sekedar membatasi ekspresi fisik, tetapi juga mengontrol psikologis, pembatasan ruang gerak, dan pencabutan otonomi personal perempuan. Pandangan Bell Hooks mengenai feminist teori ini juga mengafirmasi perjuangan melawan RUU hijab di Iran adalah perjuangan melawan sistem opresi yang kompleks, multi-layer, dan juga berlapis. Bukan sekedar perjuangan perempuan melawan negara, tetapi juga melawan struktur kekuasaan yang menindas. Dalam konteks RUU hijab di Iran ini,
Menurut saya penting untuk memahami bahwa kesucian dan identitas perempuan itu tidak seharusnya ditentukan oleh aturan eksternal seperti pemerintah. Banyak perempuan ngerasa kalau hijab itu pilihan mereka sendiri yang mencerminkan keyakinan mereka. Maka dari itu, jika dipaksakan, maka itu menghilangkan esensi kesucian itu sendiri. Teori feminisme juga seperti yang dicetuskan oleh Bell Hooks, mengajarkan kita bahwa perempuan berhak untuk menentukan bagaimana cara mereka mengekspresikan diri mereka. Saya sendiri percaya bahwa dialog terbuka dan inklusif antara pemerintah dan rakyat, terutama perempuan Iran, itu seharusnya mendengarkan suara perempuan dan mengakui bahwa kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia sendiri. Menurut saya, ini bukan hanya tentang hijab sebagai pakaian, tetapi tentang hak para wanita di Iran untuk memilih dan menentukan hidup kita sendiri. Sekian presentasi analisis saya mengenai RUU Hijab dan Kesucian di Iran yang direlevansikan dengan teori feminis oleh Bell Hooks. Semoga ilmu saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.